Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar beserta para pengurus di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, juga para mitra yang sempat hadir dan tidak hadir yang saya hormati pada kesempatan sore ini. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih Pak Rahmat serta Pak Direktur Laswap Al-Azhar yang insya Allah pada sore kali ini adalah momen yang paling mengharukan bagi saya. Tidak diduga-duga kalau harus ada di sini. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin sekilas saya sampaikan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Rahmatullah Siddiq. Memang secara globalnya saya bertemu dengan Pak Rahmat itu pada tahun 2013. Pada tahun 2013 kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait dengan program Lembaga Zakat Al-Azhar. Waktu itu kita belum di pemberdayaan, belum di pemberdayaan, tapi saya dijadikan relawan kebencanaan. Gempa Pangalengan, itu kan, Pangandaran, lalu banjir di Bandung dan kemudian ada di Lombok dan di Aceh, kemudian itu jadi relawan. Nah setelah itu pada 2013 juga Pak Rahmat sama tim dari Laswap Al-Azhar ini bersilaturahim ke salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Manarul Huda. Maka pemberdayaan itu yang awalnya berbasis pondok pesantren, Mbak. Nah yang pemberdayaan berbasis pondok pesantren, dari situ saya sebagai orang kampung berpikir ya Mbak, bertani, nanam padi biasa, ngurus domba, ngarit itu udah biasa. Namun karena mungkin keturunan dari kakek, nenek, moyang dan lain sebagainya terus aja. Jadi kalau misalkan sekarang nih para anak muda ngarit, bisa diyakinkan kalau di kampung berarti orang tuanya tukang ngarit juga kan gitu. Begitupun saya sendiri. Nah saya berpikir, masa kok gini terus gitu loh, pingin ada peningkatan hidup di kampung kayak orang-orang kan gitu. Kayak orang-orang gue pingin. Ternyata ketika melihat apa keberhasilan orang di luar sana, mereka pun hidden gitu, tidak menceritakan bagaimana konsep-konsep kehidupan berhasil. Nah setelah adanya Laswap Al-Azhar ini datang silaturahim ke pesantren, berkomitmen mengadakan pemberdayaan berbasis inti di pesantren, habis itu berbasis plasma ke masyarakat. Dari situ saya belajar, belajar dan terus belajar. Bahkan ketika mohon maaf, ketika dulu ada bantuan dari pemerintah, seakan-akan mohon maaf bias gitu ya. Jadi banyak bantuan yang artinya tidak bisa berkembang begitu saja. Dari situ pun saya pernah mengikut satu kali dan tidak mengikut lagi waktu itu kan. Udahlah kok bantuan gini juga kan gitu. Artinya tidak berkembang. Dari situ sudah ngarit ya ngarit, tani ya tani, nanam padi ya nanam padi. Balik lagi kan gitu. Nah setelah adanya konsep berkelompok ini yang tadi disampaikan Pak Rahmat, ada komunitas, maka dibentuk dulu kelompoknya. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan tim itu ke kami, bukan bantuan domba, bukan bantuan uang, bukan bantuan caritas, bukan bantuan lain segala macam. Namun yang disampaikan beliau adalah tentang pendidikan. Halnya yang diamanahkan dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, namun juga pendidikan di luar sana yang sekarang dibikin seperti adanya saung ilmu dan lain-lain. Disitulah diberikan pendidikan, termasuk penerima manfaatnya diantaranya kalau di Bandung saya. Nah mungkin karena di situ, karena saya banyak penasaran dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat, lalu agak aktif sedikit. Oh ini menurut saya menarik nih ketika orang diberikan bantuan. Kalau yang tadi Pak Rahmat sampaikan tidak dikasih ikannya tapi dikasih kailnya. Nah ini menarik, kailnya seperti apa? Ternyata kail tersebut adalah bentuknya pendidikan, pendidikan. Lalu pendidikan itu tidak dipaksa untuk berpindah skill gitu ya. Tapi si A punya skillnya itu namun ditingkatkan. Hanya pun dengan sendiri saya, karena skillnya adalah ngurus domba. Akhirnya skill ngurus domba itu sama pihak Al-Azhar dihadirkan orang yang expert di bidang peternakan domba. Dihadirkanlah orang expert di bidang peternakan domba. Dari situ saya belajar, karena kemampuan ngurus domba 5, 10 dan lain-lain dan gitu. Nah dari situ si pelatih itu menyampaikan, ketika ngurus domba 1 capek, 2 capek, 3 capek, 5 capek, 10 capek, 20 capek. Artinya ketika semua capek, kenapa pilih yang 1? Kenapa kamu nggak ngurus 10?
Habis itu saya berpikir, iya ya bener juga, ngurus 1 capek, 5 capek, 10 capek. Akhirnya saya panggil yang 10. Dari situ mulai ada hasil. Terus di konsep kelompok itu ada yang namanya tabungan, gitu kan? Ada yang namanya tabungan, kita mengikuti. Oh ternyata mengikuti tabungan, ada tabungan wajib, tabungan tabarut, tabungan ini dengan penjelasan bla 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 dari pihak LAS. Kita mengikuti. Nah setelah kita mengikuti, yang pada akhirnya kita mempunyai modal sendiri yang awalnya tidak terbayang sama sekali. Dari hasil domba ya dapat, dari tabungannya dapat. Ketika dibuka di akhir tahun, yang pada awalnya tidak punya konsep untuk mempunyai tabungan di akhir tahun, setelah mengikuti konsepnya Laswab Al-Ajar ini, saya sendiri alhamdulillah bisa mendapatkan. Namun dari situ tidak berhenti sampai situ. Kemudian setelah setahun, masa kami ini hanya mendapatkan 1 tahun. Nah dari situ dikonsep kembali bagaimana supaya, karena kami pun makan kan tiap hari, sedangkan penghasilan domba setahun sekali. Dari situ dikonsep, oh panennya 6 bulan sekali, dari 6 bulan sekali 3 bulan sekali, dari 3 bulan sekali sebulan sekali, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali, bahkan 1 hari, gitu kan? Bahkan per hari bisa mendapatkan hasil daripada peternakan domba. Sistemnya, oh panjang untuk diceritakan. Nah seperti itu diantara yang telah disampaikan oleh Laswab Al-Ajar kepada kami. Begitupun di pertanian padi, masyarakat biasa nanam padi, masyarakat biasa nyangkul gitu. Namun daripada tani nyangkul sampai nanam padi itu konsepnya seperti apa? Ya, ada tradisional, ada konvensional, gitu kan? Nah dari situ kita terus belajar. Las Al-Ajar ini menghadirkan orang-orang yang expert di bidang itu, di bidang pertanian, di bidang peternakan dihadirkan, dan kami belajar. Kenapa kami mau? Karena dengan ajakan yang sungguh Laswab Al-Ajar ini luar biasa. Ya, luar biasa gitu. Setelah kita berjalan katakanlah sampai 2020 Pak Iman. Nah setelah 2020 perjalanan kelompok di Bandung ini namanya KSM yang tadi Pak Rahmat sampaikan, kelompok swadaya masyarakat, dari 2020 ini sudah mulai agak kelihatan jalan, settle. Kenapa settle? Karena di kelompok itu kita tingkatkan ADART, ada aturannya. Ada aturannya. Seperti apa aturannya? Nah disitulah disampaikan di kelompok itu. Nah karena sistem ini adalah mungkin dianggapnya bagus oleh masyarakat Jawa Barat pada khususnya, yang pada akhirnya Laswab Al-Ajar ini mengajak mitra-mitra yang lain, yuk kita kembangkan kebaikan ini. Dan salah satu mungkin yang saya rasakan sendiri keberhasilan ini, kata Pak Rahmat, ente jangan apa kata Pak Rahmat ya, jangan hawak Pak, istilah Sundanya. Ente jangan hawak ketika rakus, kamu jangan rakus. Jangan rakus. Hawak teh rakus Bapak. Mohon maaf. Orang Sunda kelihatan aslinya orang Sunda kayak Pak Sani kan gitu. Mohon maaf. Karena kata Pak Rahmat jangan rakus. Maka ketika ini dianggap adalah kebaikan, lalu kamu sudah mempunyai cara, sudah mempunyai sistem, maka sebarkan sistem ini ke masyarakat luas. Yang pada akhirnya pada 2020 saya ditugaskan untuk mendampingi para dasamas di Jawa Barat pada khususnya. Ada yang di Cianjur, Tasikmalaya dan lain-lain. Pada akhirnya semakin konvensional, semakin jalan, konsep peternakan domba tak terapkan, konsep pertanian tak terapkan juga. Seperti yang sekarang ada produk hasilnya namanya beras Tanjung Wangi. Itu pemberdayaan bersama Dex BI yang ada di Desa Tanjung Pura. Di situ kita terapkan dengan sistem keuangan wakaf dengan yang kita namakan programnya RPP, Rumah Pembiayaan Pertanian. Ya. Nah, yang menjadi menarik di sini dalam sistem KSM ini bukan hanya hasil daripada padi, bukan hasil daripada ternak, tapi akad-akad syar'i yang kita terapkan di sana. Nah, ini yang membuat bisa menjadi sustainable-nya kelompok. Setelah kelompoknya settle, maka penerimaan manfaat akan semakin banyak. Karena dana ini ketika diamanahkan ke kelompok ini terus berjalan, maka penerima manfaat akan semakin banyak. Begitupun sekarang insya Allah bersama BI Tasikmalaya yang ada di Banjar, insya Allah ini kita akan bergerak di bidang RPP yang tadi di pertanian, Rumah Pembiayaan Pertanian. Bahkan insya Allah program ini untuk mendukung GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan bersama BI KPW Tasikmalaya insya Allah. Inilah yang saya rasakan yang menjadikan salah satu keberhasilan daripada Laswab Al-Ajar ini, karena Laswab Al-Ajar ini mempunyai sistem yang terorganisir untuk di lapangan. Sekian Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kang Agus ya.
Kang Agus, saya ada 2 pertanyaan nih, Pak Rahmat sebentar ke Kang Agus Mangga, ya. mangga. Ini pribadi. Ketika di awal Kang Agus mendapatkan pelatihan, berapa lama pendampingan secara langsung di awal ya dengan Iya. Kang Agus? Berapa lama itu dengan para ahli atau yang mendidik atau melatih? Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah saat ini kan Kang Agus istilahnya menjadi influencer ya, atau menularkan kemampuan dan juga niat untuk berjuangnya. Tapi pasti ada kendala bagaimana caranya menghadapi teman-teman yang kalau Sunda mengedul gitu Pak, males ya. Iya. Nah itu kumaha gimana Kang Agus? Oke, mungkin yang untuk pertama secara tahapan pendampingan kita didampingi selama 3 tahun, Pak. Selama 3 tahun oleh Laswab Al-Azhar didampingi dengan ketika manajemen Al-Azhar ini menyampaikan ada 3 tahapan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama adalah penumbuhan, tahun kedua pengembangan, tahun ketiga kemandirian. Nah maka dari tahapan-tahapan tahun inilah yang menjadikan kita itu menjadi PR. Tahun pertama penumbuhan itu apa, pengembangan di tahun kedua apa, di tahun ketiga kemandirian itu seperti apa dan apa hasilnya. Karena orientasi hasil itu bukan hanya kita tani mendapatkan hasil, ternak mendapatkan hasil, tapi pula ketika sistem kemampuan karena di antara ciri orang berdaya itu mampu menggali skillnya sendiri oleh sendiri gitu. Oke. Ya, maka istilahnya ketika seseorang diberikan dakwah sama orang lain itu kan susah menerima. Tapi kalau dia dakwah dari dirinya sendiri mungkin akan langsung diterima. Maka tahapan itulah gitu. Dan yang kedua terkait dengan mohon maaf yang ada yang males-males gitu biasanya kan ada tuh. Itu mohon maaf itu kemungkinan karena Yazid wa Yankus masalah keimanan pasti ada, Pak. Iya pasti. Pasti ada. Maka caranya adalah doa yang diberikan Pak Rahmat sendiri kepada saya, Allahumma paksakeun, Pak. Maka ketika ada rasa malas, rasa gimana, kita memaksakan kehendak aja. Memaksakan kehendak karena yang didampingi itu oleh Laswab Al-Azhar kepada saya sendiri tidak untuk merubah, tapi untuk memperkuat dan menumbuhkan skill. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, hatur nuhun kan Agus luar biasa ya. Siap.